Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali, yaitu dalam rangka pembelajaran daring. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang makna hak asasi manusia. Pada kesempatan pagi ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat dipandang dari berbagai hukum dasar yang ada di Indonesia, terutama dalam perspektif Pancasila. Agar tercipta harmonisasi hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dipahami beberapa substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di antaranya sebagai berikut, di mana dijabarkan pada nilai-nilai sila Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, serta menghormati perbedaan agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selanjutnya, nomor 2, hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Hak asasi manusia dapat dilihat dari nilai instrumental sila-sila dalam Pancasila. Pada umumnya, nilai instrumental yaitu penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan institusional melalui dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia berdasarkan nilai instrumental Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28J. 2. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Dalam TAF MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. 3. Ketentuan dan undang-undang organik yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenant Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam peraturan pemerintah yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Selanjutnya, ketentuan dalam keputusan Presiden atau disebut Kepres yaitu sebagai berikut. 1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004 sampai 2000. Selanjutnya nomor 3, Hak Asasi Manusia dalam nilai praksis sila Pancasila. Nilai praksis artinya realisasi nilai-nilai instrumental, suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembahasan materi kita hari ini. Apa yang telah saya sampaikan semoga bisa difahami, dicermati, dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penugasannya silahkan kalian cari dari berbagai sumber referensi yang lain mengenai sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan berikan contohnya yaitu masing-masing sila yaitu